Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Ian Alexandrovich Nepomniachtchi, nama lengkapnya kawan, atau yang sering kita kenal dengan nama Ian Nepo, adalah Super Grandmaster Rusia, dan pada Maret 2020 ia sudah masuk 5 pemain top dunia. Sekarang posisinya bertengger di peringkat keempat dunia. Ian Nepo ini kawan memiliki rekor yang cukup brilian saat berhadapan dengan para juara dunia. Ia memiliki catatan positif saat melawan Grandmaster Vladimir Kramnik dengan 5 kemenangan, 4 kalah, dan 4 remis. Saat berhadapan dengan Viswanathan Anand, dia 3 kali menang, 2 kalah, dan 5 kali remis. Dan dia juga mempunyai catatan yang baik saat berhadapan dengan Magnus Carlsen, 4 kali menang, 1 kali kalah, dan 8 kali remis. Dia juga mempunyai catatan positif melawan Grandmaster Anatoly Karpov dalam permainan rapid atau blitz, yaitu dengan 2 kali kemenangan. Sedangkan saat berhadapan dengan Garry Kasparov, dia juga mempunyai catatan positif juga, yaitu dengan 1 kali menang dan 2 kali remis. Dan pagi ini kita akan coba lihat salah satu game terbaik Ian Nepo kawan. Kalau admin melihat gaya permainan Ian Nepo ini kawan mempunyai style tersendiri dengan ide-ide segar yang tidak terlalu pakem dalam teori-teori pembukaan khususnya. Dan game yang saya ambil ini saat Ian Nepo masih cukup muda, masih berusia 19 tahun, mengikuti turnamen Russian Team Championship tahun 2009. Lawannya adalah Alexander Alexeyevich Khariton. Ian Nepo di sini pegang putih, bermain dengan pembukaan pion E4, dibalas dengan pion C6 karukan. Pion D4, pion D5, Ian Nepo memilih variasi pertukaran pion pukul pion, dipukul balik. Selanjutnya pion C4 menantang pion pusat, tantangan ditolak, hitam melanjutkan pengembangan kuda F6. Ian Nepo mengembangkan kuda C3, pion E6, kuda F3, dan sekarang gajah B4. Sekarang permainan bertransposisi ke bentuk permainan Nimzo Indian, khususnya dalam permainan atau variasi Rubinstein. Ian Nepo melanjutkan pion C, pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda, gajah ke D2 untuk memberikan backup bagi kudanya kawan, karena kudanya ini mendapatkan 2 kali serangan dari 2 perwira hitam ini. Di sini hitam merespon dengan langkah pengembangan kuda C6, gajah D3, gajah mundur ke E7, kedua pemain rokade di langkah ke-10-nya. Ian Nepo melanjutkan pion A3 mengontrol petak B4, gajah F6 memberikan pressure bagi pion yang ada di petak D4, dibalas Ian Nepo dengan menteri ke C2, membiarkan pionnya dipukul oleh salah satu perwira hitam ini kawan. Apabila dilakukan oleh hitam, mungkin memukulnya menggunakan kuda. Selanjutnya putih akan pukul pion H7 terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo skak. Setelah raja bergeser, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya gajah akan mundur ke E4. Oleh karena itulah pada posisi ini hitam tidak pukul pion putih D4. Hitam memilih memainkan pion G6, menutup akses serangan bagi gajah untuk mengincar pion H7-nya. Ian Nepo merespon dengan langkah gajah ke H6 menyerang beteng. Beteng bergeser, selanjutnya beteng A bergeser ke D1. Sekarang apa bedanya jika hitam pukul pion yang ada di petak D4 ini kawan dengan kuda ataupun menggunakan gajah? Karena sekarang posisi pion H7-nya juga sudah cukup aman kawan dari serangan gajah petak terang putih ini. Coba kita lihat saja apabila hitam pukul menggunakan kuda. Akan dipukul balik oleh kuda putih. Jika dipukul balik oleh gajah hitam, selanjutnya adalah gajah akan ke petak B5, memberikan double serangan, beteng serang gajah petak gelap, gajah terang menyerang beteng di E8. Setelah gajah mundur, berikutnya adalah kuda pukul kuda terlebih dahulu oleh putih. Setelah dipukul balik oleh pion, gajah bisa pukul beteng. Setelah dipukul balik oleh menteri, beteng putih bisa mendapatkan pion yang ada di D5. Dan putih nantinya menang posisi dan kualitas perwira. Tapi jika pada posisi ini memukulnya terlebih dahulu menggunakan gajah, lain cerita kawan. Putih akan melanjutkan dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion G6 untuk merusak struktur pion hitam terlebih dahulu. Jika dipukul balik oleh pion H, selanjutnya adalah kuda pukul gajah, dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh putih, dan mungkin menteri hitam akan bergerak ke petak F6, beteng F akan bergerak ke petak D1, dan posisinya masih unggul bagi putih di posisi ini kawan, karena kedua beteng sekarang cukup aktif. Dan struktur pion-pion di depan raja hitam ini kawan sudah rusak oleh serangan pengorbanan gajah putih tadi.
Oleh karena itulah pada posisi ini tadi kawan, hitam masih belum berani untuk menyerang pion D4 ini menggunakan kuda atau menggunakan gajah. Dia memilih langkah kuda C mundur ke E7 dan Ian-Nepomuk membalas dengan langkah kuda ke E4 menyerang gajah. Gajah mundur menawarkan pertukaran gajah, langsung diterima oleh Ian-Nepomuk, dipukul balik oleh Raja Hitam. Selanjutnya adalah beteng F bergeser ke E1 menempati lajur yang sudah semi terbuka, dibalas dengan langkah kuda ke F5. Dan selanjutnya adalah kuda mundur ke C3 untuk memberikan tantangan pertukaran kuda ataupun juga membuka diagonal peta terang untuk mengancam kuda yang ada di peta F5 ini. Jika kuda ini tidak pindah kawan, nantinya bisa dipukul oleh putih dan rusaklah struktur pion hitam. Hitam akan mempunyai pion yang double atau bertumpuk di lajur F nantinya. Oleh karena itu pada posisi ini hitam menarik mundur kudanya kembali ke E7. Kuda putih ke E5 menempati spot yang cukup bagus kawan. Dilanjutkan dengan pion B6. Ingin membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajahnya mungkin ditempatkan di peta B7. Di sini Ian-Nepomuk melanjutkan dengan langkah menteri ke D2. Gajah B7, kuda ke E4, beteng bergeser ke F8. Ini untuk memperkuat posisi pionnya kawan karena terlihat kuda putih ini ingin bermanuver ke peta G5 untuk memberikan pressure bagi pion F7. Ian-Nepomuk tetap melangkahkan kuda ke G5, kuda hitam ke C7. Membuka diagonal peta terang bagi gajahnya mengincar pion G2. Mungkin di langkah berikutnya adalah menteri akan bergerak ke peta D5. Tapi jika menteri nanti bergerak langsung ke peta D5, bisa saja kawan diantisipasi dengan langkah gajah ke peta E4 dan gajah hitam pun akan tewas jika menteri hitam ini nekat menduduki peta D5 ini. Pada posisi ini kawan, kalian jika jeli melihat langkah kuda ke peta C7 ini ada maksud lain, yaitu kuda hitam ini sedang melindungi pion yang ada di peta E6-nya kawan. Di langkah berikutnya, hitam bersiap menggarpu kedua kuda putih ini. Karena tanpa kuda untuk melindungi pion E6-nya, walaupun nanti hitam langsung menggarpu kedua kuda putih ini kawan, putih akan melakukan skak garbuan pukul pion E6 dan menteri hitam pun akan tewas. Oleh karena itulah, hitam membackup pion E6 dengan kuda di C7. Dan Ian-Nepomuk merespon dengan menggeser beteng ke C1 untuk memberikan tekanan bagi kuda C7. Apabila hitam melakukan garbuan terhadap kudanya, nanti beteng akan pukul kuda terlebih dahulu, barulah kuda putih akan melakukan skak garbuan terhadap menteri hitam. Dan hitam pun merespon dengan langkah kuda E ke D5, berkoneksi dengan saudaranya kawan, agar terbentuk koneksi jika nantinya beteng putih pukul kuda atau saudaranya bisa pukul balik dan tetap memberikan perlindungan bagi pion E6. Cukup kompleks memang kawan pertahanan kuda hitam ini. Di sini Ian-Nepomuk melanjutkan dengan langkah gajah E4 mencoba memberikan pressure bagi kuda hitam dan menteri hitam ke D6. Dan coba perhatikan sejenak kawan posisi bidak-bidak di atas papan. Terlihat raja kedua pemain cukup aman, raja dikelilingi oleh pionnya seperti ini cukup aman, dan raja putih pun masih aman-aman saja di petanya tanpa bergerak sedikit pun. Tapi coba perhatikan para perwira-perwira kedua pemain. Hitam kalah aktif dengan para perwira putih. Para perwira putih kawan sudah menempati area serang mendekati posisi raja hitam. Sedangkan para perwira hitam sebagian besar berada di sayap menteri, sangat jauh dari area pertahanan rajanya sendiri ataupun sangat jauh dari area serang untuk menyerang raja putih. Artinya untuk sementara raja putih ini aman-aman saja kawan, dan hitam sekarang dalam tekanan. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan dan coba temukan ide Ian-Nepomuk untuk membongkar pertahanan hitam. Karena untuk sementara ini kawan, struktur pionnya di depan raja ini cukup solid, jadi memang terlihat sangat sulit untuk membongkar pion-pion hitam ini. Tapi jika kalian cermat dan jika kalian mempunyai tipikal menyerang kawan, kalian pasti menemukan langkah Ian-Nepomuk di langkah berikutnya ini. Apakah sudah ketemu langkah dari putih di langkah berikutnya ini? Apakah kalian menemukan langkah pengorbanan beteng pukul kuda C7? Jika kalian menemukan ide pengorbanan ini, apa rencana selanjutnya kawan? Jika kalian menemukan langkah ini, berarti kalian perlu belajar lagi. Bukan inilah langkah terbaik. Ian-Nepomuk memukul pion yang ada di F7 dengan kuda G
melakukan pengorbanan. Jika kuda ini kawan tidak dipukul oleh beteng hitam, maka kuda akan pukul menteri. Jika menteri mencoba menghindar ke peta E7, selanjutnya adalah menteri putih akan ke H6 skak karena sudah mendapatkan dukungan dari kuda putih. Setelah raja bergeser, gajah bisa melanjutkan pengorbanan pukul pion G6. Jika gajah ini dipukul oleh pion, selanjutnya adalah dipukul balik oleh menteri dan skak mat. Jika pada posisi ini hitam merespon dengan langkah beteng pukul kuda F7, bisa dipukul balik oleh gajah skak. Dan jika raja bergeser ke peta H8, selanjutnya adalah kuda ke G6 skak mat. Oleh karena itulah pada posisi ini saat putih mengorbankan kuda pukul pion F7, pengorbanan langsung diterima. Kuda dipukul balik oleh beteng, selanjutnya adalah Yanepo melangkahkan menterinya ke H6 skak, melakukan pengorbanan menteri. Dan pengorbanan ditolak kawan, raja bergeser ke G8. Jika raja menerima pengorbanan menteri putih ini, selanjutnya adalah kuda bisa pukul beteng dengan skak, dan selanjutnya akan mendapatkan menteri hitam. Dan tentu saja putih akan unggul kualitas perwira. Pada posisi ini tadi, hitam menolak pengorbanan menteri putih ini, melangkahkan rajanya ke G8, dan Yanepo melanjutkan pukul beteng, dipukul balik oleh raja hitam. Selanjutnya adalah Yanepo kembali melakukan pengorbanan beteng pukul kuda C7 skak. Jika dipukul balik oleh kuda hitam ini kawan, gajah yang ada di belakangnya ini akan tewas. Hitam memukul balik menggunakan menteri. Dan selanjutnya adalah gajah pukul kuda oleh Yanepo. Jika gajah ini diambil oleh gajah hitam ataupun menggunakan pion, maka selanjutnya hitam akan kehilangan menterinya. Menteri putih akan pukul pion H7 dan selanjutnya menteri yang ada di petak C7 akan tewas. Oleh karena itu terlebih dahulu hitam menggeser rajanya ke G8 melindungi pion. Dan selanjutnya Yanepo pukul pion E6 skak, raja ke H8. Pion D6 lanjut Yanepo memperkuat posisi gajahnya dan menutup diagonal petak terang dari ancaman gajah hitam ini. Dan di sini hitam melangkahkan menteri ke C2 mengincar pion B2. Dilindungi oleh menteri di C1 menawarkan pertukaran, tantangan diterima, dipukul balik. Selanjutnya adalah beteng ke D8 mengincar pion D5. Di sini Yanepo tidak membackup-nya kawan, memainkan pion F4, membuka jalan bagi rajanya untuk segera ke petak pusat nantinya. Dan dibalas dengan langkah beteng bergeser ke D6. Hitam tidak berani kawan langsung pukul pion yang ada di petak D5 ini, walaupun sudah mendapatkan dukungan dari betengnya. Karena putih bisa menjawab dengan beteng ke D1. Dan tentu saja hitam akan kalah satu perwira nantinya. Atau paling tidak hitam akan kalah kualitas perwira. Jika hitam pukul gajah, putih bisa pukul beteng hitam. Oleh karena itulah hitam tidak berani pukul pion yang ada di peta D5 ini. Di sini hitam membalas dengan langkah beteng D6, selanjutnya adalah beteng ke D1. Raja hitam mulai bergerak ke G7, begitu juga raja putih mulai bergerak. Raja hitam ke F6, raja putih E3, beteng mundur ke D8, selanjutnya adalah raja ke D4 dan dibalas dengan langkah gajah ke C8. Di langkah berikutnya bersiap untuk pukul gajah karena posisi pion ini kena pin dari beteng hitam, jadi pion tidak akan berani pukul balik. Dan Yanepo melindungi gajahnya dengan beteng E1. Sekarang pion H5, pion G3, beteng bergeser ke E8, pion H3 dan beteng bergeser ke H8. Persiapan untuk menantang pion putih dengan mendorong pionnya satu petak nanti. Dibalas Yanepo dengan pion G4. Pion pukul, dipukul balik, selanjutnya gajah pukul, dipukul balik oleh beteng skak, raja bergeser ke F7, beteng mundur kembali ke E2 untuk melindungi pion yang ada di peta B2 kawan dari ancaman beteng hitam yang bisa menempati baris kedua pertahanannya. Hitam mengangkat betengnya ke H1 ingin menyerang dari belakang, pion D6 lanjut putih, beteng D1 skak, raja ke E5, pion A5, dan beteng digeser ke C2. Di posisi ini kawan di langkah ke-48, hitam atau Alexander Alexievich menyerah. Kalau endgame beteng versus beteng ini kawan memang gampang-gampang susah. Jika selisih 2 pion, baiknya kalian menyerah saja. Karena kemungkinan remis sangat kecil jika lawan tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau masih selisih 1 pion, masih bisa dilanjut kawan dan kita bisa berharap remis.
Dan apabila permainan tetap dilanjutkan mungkin akan jadi seperti ini kawan. Variasi ini adalah variasi pilihan saya. Jika kalian menemukan langkah terbaik lainnya, silakan saja dilanjutkan dengan variasi yang lain kawan. Tapi tetap saja kawan, dengan selisih 2 pion, hitam tidak bisa berharap remis, apalagi berharap menang dengan selisih 2 pion seperti ini. Dan saya rasa sampai di sini kita tidak perlu melanjutkan lagi kawan, karena di beberapa langkah berikutnya pion putih ini akan segera bisa promosi. Itulah kawan salah satu permainan terbaik Ian Nepo saat membongkar pertahanan hitam yang terlihat sangat sempurna dengan dilindungi atau mempunyai struktur pion yang sangat solid. Dengan pengorbanan perwira bisa merusak segalanya. Semoga permainan dari Ian Nepo tadi bisa menghibur kalian, menginspirasi kalian dengan ide-ide segar yang bisa memberikan kemenangan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.